Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Kemeja Bandi. Oke kak, ini aku mau review tentang penghemat listrik ya. Penghemat listrik dari Kasob nih. Dari Kasob ini aku udah dibongkar ya. Nah, dari Kasob atau dari ini ya? PT-nya dari Suba Dharma Kencana, dari Suba ya. Mereknya Kasob ya. Ini singkatan sebenarnya kapasitor bank. Kelihatan nggak? Misalnya kameranya di samping ya. Oke, kita jadi teman-teman kalau lagi cari-cari produk namanya penghemat listrik buat di rumahnya biar nggak tagihannya bengkak atau tagihannya membesar ya, seenggaknya bisa irit lah 10-30-40% ya. Itu lumayan kak buat lebihnya buat belanja yang lain lagi. Tonton terus sampai akhir ya, sampai akhir. Oke, apa ya? Oke, ini produknya, ini boxnya ya, sederhana tapi penting fungsinya ya, penting fungsinya. Ini boxnya namanya Kasob. Ini di sini ada Kasob. Ini singkatan mungkin ya, kapasitor bank. Ini di sini ya, Kasob. Di bawahnya itu kapasitor bank. Ini punya garansi di 1 tahun. Terus namanya, ini keterangannya hemat hingga dari 10% ya, mungkin ya 10% sampai 40%. Berarti kan ini alat ini bekerja tergantung dari namanya perangkat-perangkat apa yang digunakan di rumah tersebut atau di kantor atau di gudang tersebut ya. Ini ya. Terus tidak melanggar PLN, soalnya ini udah ini ya. Yang penting setelah kilometer atau setelah meteran dipasangnya ya. Jangan sebelum meteran dipasangnya ya. Terus pemasangannya mudah karena tinggal colokin aja di stop kontak, dimanapun stop kontak sini colokin aja. Terus dan bergaransi, ini udah ada tulisannya garansi 1 tahun. Ini maaf nih kalau kurang jelas ya, kalau kurang jelas maaf banget ya kalau kurang jelas. Terus ini namanya penghemat daya listrik ya, penghemat daya listrik, electric power saver, ini Inggrisnya electric power saver ya, saver. Terus di sini di bawahnya udah ada pilihannya, pilihan tegangannya ya kak. Pilihan tegangannya yaitu di 450 mungkin ya sampai 1300, boleh kakak pilih yang mana. Terus di 2200 sampai 4400, terus 5500 sampai 8800, terus di sini 11.000 ya. Itu tergantung kakak pasang KWH-nya itu berapa tegangannya ya. Ada yang berapa, 1 fase 2 fase kayak gitu ya mungkin. Terus di bawahnya ini ada tulisannya, maaf ini terang banget kali ya ini lampu ya. Entar dulu kak, terang banget ya ini. Oh entar dulu kak, ini terang banget. Entar dulu, kalau lampu ini dinyalain gimana? Nah jelas mungkin ya. Oh tadi agak jelas ya, mendingan pokoknya kalau nggak jelas kayaknya aja di online juga banyak ya. Ini udah ada SK-nya, SK Mentre PE nomor 23 strip 4 PRT ya, PRT 28 tentang alat sejenis kapasitor. Soalnya ini namanya kapasitor bank ya, disingkat Kasob ya. Jadi ini kapasitor bank ini sekelas mikro ya istilahnya, untuk dipakai di rumah, di gedung. Makanya yang tegangannya enggak lebih dari 1000 volt ya, 1000 volt ampere ya. Kalau udah di atas 11.000 maksudnya, bukan 11.000 ya. Kalau udah di atas 11.000 udah rakitannya besar lagi ya, itu pakai box panel. Biasanya dipakainya di pabrik-pabrik ya. Oke, kita unboxing aja sebelum kelamaan. Pokoknya kalau kakak yang belum follow silahkan follow, atau yang belum subscribe ya, tanya yang belum like boleh like aja ya, atau mau tanya-tanya komen sebanyak-banyaknya. Di sini kita buka komen aja biar kita diskusi kak. Kalau kakak belum ngerti boleh, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan ya, komen aja ini ya. Oke, kita bongkar.
Ini kita bongkar. Di sini ada nih, kelihatan nggak? Ini ada satu alatnya. Ini boxnya, kaso boxnya satu. Terus di sini ada stikernya kakak. Nih, ini stiker. Ini stiker bagus kak, buat namanya. Di sini ada tulisannya, pastikan alat ini terhubung dengan arus listrik ya. Saklar dalam keadaan posisi on, lampu indikator menyala. Berarti kan di ini ada namanya instruksi ya. Jadi teman-teman, ini cocok dipasang di atas ini. Kalau dipasang di atas alat ini, jadi teman-teman kalau ada orang lain, seenggaknya tidak mematikan alat ini atau mencopot alat ini ya, biar nancap terus ya. Di sini bawahnya, terima kasih Anda telah peduli untuk hemat energi ya. Ini cakep ya kalau dia ini. Terus ini bonus kali ya. Ini bonus. Ini gunanya buat kalau teman-teman stop kontaknya dipakai ya, nggak ada stop kontak lagi. Ini jadi pakai namanya T ya, T. Jadi ini udah bagus ini di fasilitas ini. Jadi dipasang gini, misalnya satu kontak di rumahnya tadi. Nah, stop kontak di rumahnya itu namanya dipakai ya. Ada ini udah di fasilitas dengan T. Jadi ntar stop kontak yang sering dipakainya bisa diambil di bawah atau di atas ya. Jadi cakep banget ini bonusnya. Oke, ini ini baru. Terus yang terakhir ini ada buku manualnya ya. Ini buku manual plus garansi ya kak. Ini plus garansi. Di sini ada lambangnya Kasob. Ini buku manual dan garansi ya. Ini garansinya di halaman terakhir. Di sini nanti ada cap ya. Di sini ada cap, ada tanggal, mungkin ada tanggal, ada nomor seri juga ya. Ini 1 tahun garansinya. Jadi mungkin ntar kalau ada apa-apa boleh ini jangan sampai hilang ya buku panduannya. Diusahain mungkin kalau ada buku panduan ini, jadi teman-teman baca ya dari awal sampai akhir. Seenggaknya kakak mengerti tentang fungsi Kasob ini, tentang fungsi namanya alat penghemat daya listrik ini ya. Jangan sampai bingung itu buat apa, terus cara pemakaiannya nih. Kita bongkar aja. Lalu ini ada kotor ya. Ini sama tampilannya, di bawahnya udah ada daya penghemat listrik. Terus namanya ini sama kayak di sini ya. Kita bahas mana dulu nih? Ini alatnya dulu atau buku panduannya? Alat dulu nih. Aku beda ini. Aku sedikit melirik ya itu ya Pak. Ini kalau ini posisinya box ini udah umum ya. Tapi yang melirik itu dari kabelnya pendek mungkin ya. Sama ini nih. Saklarnya biasanya akan ada di boxnya ya. Ini langsung di sini. Ini tujuannya untuk pengaman ya kakak. Biasanya kalau kapasitor bank itu sifatnya menyimpan daya atau menyimpan listrik sementara ya. Misalnya ini masih on, tentu ini akan menyala ya. Walaupun masih apa, ini pasti akan menyala. Ini jangan dipegang dulu ya, atau dimatiin dulu biar tenaga tegangannya enggak ke sini. Misalnya pas dimatiin ya, dicabut gitu. Ini jangan dipegang kalau ininya enggak di offin dulu. Soalnya kalau ini posisi on, ini dipegang pasti akan kesetrum ya. Soalnya ada kejutan dikit ya mungkin ya. Soalnya ada ini menyimpan tegangan atau listrik ya, seperti itu. Jadi ini bagus juga buat pengaman. Kedua untuk namanya indikator juga. Kalau nyalain itu nyala ya posisi on. Kalau enggak dinyalain, enggak dipakai posisi off ya. Ketiga itu buat shifting juga. Kalau mati ini akan mati ya, seperti itu. Jadi fungsinya bagus ya. Aku jadi ngelirik ini. Terus ini kabelnya. Ini kabelnya enggak yang sudah yang panjang, ini pendek ya. Jadi itu bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan fungsi dari Kasob box ini ya. Oke, itu terus kita udah ini ya. Ini terus ini bisa digantung, kakak bisa digantung ya, dicolok stopper seperti ini. Soalnya enggak terlalu berat, enggak masalah. Soalnya ini sih udah pengaman karetnya, jadi ini dua dijepit dan ini tahanannya bukan ke kabelnya tetapi ke karetnya ini ya. Terus ini bisa juga digeletakin pakai stop kontak, mau atau kakak mau mobil juga di mana colokin bisa ya. Yang penting itu kalau pingin optimal di 10 meter dari jarak meteran ya, meteran atau kilometer ya yang di rumah.
Terus ini aku bahas ini bahas ininya udah. Terus ini ya, buku manualnya dalamnya apa aja sih? Tebel ini ada pengertian apa namanya, pengetahuan tentang alat penghemat daya listrik ya. Di sini boleh kakak baca-baca, boleh kalau kakak penasaran beli aja dulu. Terus apa lagi ya? Tadi dulu kak, ini bukannya ini udah gini, kesini aja. Oke, terus tentang pengertian kasop itu apa? Nah, di sini udah ada keterangannya, kapasitor bank ya. Ini menjelaskan tentang kapasitor banknya atau alat tersebut ya, atau kasop box tersebut. Aku sebutnya kasop box sebenarnya. Terus aplikasinya buat apa? Kelebihannya ada tuh, kelebihan, kekurangan, dan cara pakainya ada tuh, pilihan desainnya gimana sih. Ini lengkap, jadi seenggaknya kakak nggak terlalu blank banget atau nggak terlalu polos banget ya, make ini buat apa gitu doang ya. Di sini udah ada grafiknya kalau pakai dipasang kasop box sebelum dipasang atau sesudah dipasang, itu grafiknya seperti itu. Dan kesimpulannya mungkin itu ya. Terus apa lagi nih? Ini yang terpenting nih kak. Yang terpenting itu indikasi kasop boxnya, ya kak. Ini buat apa? Ini pilihan tegangannya, terus izin pemasangannya udah ada, terus ini cara pasangnya. Ini yang terpenting ini ya. Sebenarnya cara pasangnya simple, tapi kalau kakak awam, kalau kakak bingung, kakak bisa baca-baca di sini ya. Ada dua pemasangan, yaitu dicolokin di tembok, diletakin di stop kontak ya. Colokin aja, simple ya kak, nggak ribet-ribet sebenarnya. Terus apa lagi? Oke, ini saran pemasangan lebih efektif udah ada ya. Di sini udah ada jelas ya cara aman menggunakan. Terus ini tes kasop ya, ini ada tes kasop boxnya pakai setrika ya. Di sini udah jelas ya. Seenggaknya ada sampelnya juga, samplingnya, terus udah. Dan yang terakhir ini ada catatan, mungkin kakak boleh tulis misalnya di bulan berapa kakak ada tagihannya sebelum pakai ini dan sesudah pakai ini kayak gimana, boleh. Terus di sini kartu garansi 1 lembar. Di sini bedanya ada capnya, di sini masih polos ya. Ada capnya, ada tanggal pembeliannya sama nomor serinya itu. Terus di sini ada alamatnya juga ya. Oke. Gitu mungkin ya kakak dari review ini. Jadi kalau kakak namanya lagi cari-cari bingung gitu pilih untuk namanya cari-cari untuk penghemat daya listrik yang bagus, atau ini aku rekomendasiin buat kakak pilih kasop ya. Ini jelas dalamnya apa? Dalamnya itu kapasitor ya, kapasitor bank ya. Tujuannya untuk apa? Di sini boleh kapasitor, atau kakak Google aja kapasitor bank itu gunanya buat apa, di sana boleh di googling juga boleh ya. Silakan kak, langsung aja di check out aja sebelum kehabisan atau sebelum promonya habis. Aku jadi jualan jadinya. Pokoknya cek aja di marketplace dimanapun ya, yang warna-warni boleh, warna hitam, yang warna aplikasi yang warna biru, yang warna hijau, yang warna oranye boleh, di sana juga ada. Dan mungkin kalau ada promo boleh langsung dicek out aja. Soalnya di sini kita bukan dapat ini aja, kita dapat buku manual, barangnya juga boleh subur. Barangnya terus di sini kasih stiker juga, bagus ya, asik ya. Terus di sini ada bonusnya ya. Ini buat malahan ini kadang-kadang kalau mau pakai ini, kalau colokannya udah habis bingung ya. Kalau ini dikasih T-nya. Oke, gitu aja dari saya. Dan kalau mau diskusi boleh diskusi aja kolom komen ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya. Dan kalau namanya mau tanya-tanya boleh. Dan jangan lupa ya follow ya, jangan. Oke, gitu aja. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.